Bus tabrak truk tanker BBM, 98 orang meninggal hangus terbakar. Sebuah truk tanker berisi bahan bakar minyak meledak di dekat ibu kota Sierra Leone, menewaskan sedikitnya 98 orang dan melukai puluhan lainnya. Ledakan terjadi pada Jumat malam 5 November setelah sebuah bus menabrak kapal tanker di Wellington, pinggiran kota di sebelah timur Freetown. Kamar mayat di rumah sakit Connacht melaporkan puluhan mayat telah dibawa pada Sabtu pagi 6 November. Data terbaru menunjukkan 98 orang dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara itu sekitar 30 korban luka bakar parah diperkirakan tidak akan selamat. Orang-orang yang terluka yang pakaiannya terbakar dalam api yang mengikuti ledakan itu berbaring telanjang di atas tanduk ketika perawat merawat mereka. Ratusan orang berkerumun di luar gerbang utama kamar mayat dan di dekat pintu masuk utama rumah sakit menunggu kabar dari orang yang mereka cintai. Tidak segera diketahui berapa banyak orang yang menjalani perawatan luka bakar karena pasien dibawa ke rumah sakit dan klinik di seluruh wilayah. Video yang diperoleh Associated Press tentang ledakan itu menunjukkan bola api raksasa menyala di langit malam sementara beberapa orang berteriak kesakitan. Presiden Julius Maada Bio yang berada di Skotlandia untuk menghadiri pembicaraan iklim. Simpati saya yang mendalam dengan keluarga yang kehilangan orang yang dicintai dan mereka yang menjadi cacat sebagai akibatnya, cuitnya. Bus yang bawa pekerja proyek Cina meledak di Pakistan diduga ada sabotase. Sebuah bus meledak dan menyebabkannya terjun ke jurang di barat laut Pakistan. Naas 13 orang di dalamnya tewas termasuk 9 pekerja Cina. Dilansir dari AFP, bus tersebut membawa insinyur surveyor dan staf mekanik Cina ke lokasi pembangunan bendungan Dasu di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Sementara otoritas Pakistan mengatakan masih menyelidiki insiden ini. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammel Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLTA Dasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur. Dalam pernyataannya, kedutaan besar Cina mengklaim kalau proyek tertentu dari sebuah perusahaan Cina di Pakistan diserang sehingga menyebabkan kematian warga negara Cina. Ini mendesak perusahaan Cina untuk memperkuat prosedur keamanan mereka. Pada bulan lalu, Taliban Pakistan mengaku bertanggung jawab atas ledakan bunuh diri mematikan di sebuah hotel mewah tempat menginap duta besar Cina di barat daya Balochistan. Untungnya ia tidak terluka. Kelompok bersenjata menyerbu sebuah hotel mewah di Balochistan yang menghadap ke proyek unggulan yang didukung negara tirai bambu. Proyek itu merupakan pelabuhan laut dalam
di Gwadar yang memberi Cina akses strategis ke Laut Arab. Insiden ini menewaskan sedikitnya 8 orang. Juni lalu, pemberontak Balok menargetkan bursa efek Pakistan di Karachi yang sebagian dimiliki oleh perusahaan Cina. Sementara itu sekitar 30 korban luka bakar parah diperkirakan tidak akan selamat. Orang-orang yang terluka yang pakaiannya terbakar dalam api yang mengikuti ledakan itu berbaring telanjang di atas tanduk ketika perawat merawat mereka. Ratusan orang berkerumun di luar gerbang utama kamar mayat dan di dekat pintu masuk utama rumah sakit menunggu kabar dari orang yang mereka cintai. Tidak segera diketahui berapa banyak orang yang menjalani perawatan luka bakar karena pasien dibawa ke rumah sakit dan klinik di seluruh wilayah. Video yang diperoleh Associated Press tentang ledakan itu menunjukkan bola api raksasa menyala di langit malam sementara beberapa orang berteriak kesakitan. Presiden Julius Maada Bio yang berada di Skotlandia untuk menghadiri pembicaraan iklim. Simpati saya yang mendalam dengan keluarga yang kehilangan orang yang dicintai dan mereka yang menjadi cacat sebagai akibatnya, cuitnya. Kedutaan besar Cina di Islamabad mengklaim warganya telah diserang. Ledakan itu memicu kebakaran di mesin yang membuat kendaraan tersebut terjun ke jurang, ungkap seorang pejabat pemerintah daerah yang tidak mau disebutkan namanya. Ia mengatakan 28 warga negara Cina lainnya terluka. Sebelum jumlah korban tewas meningkat menjadi 13 orang, Inspektur Jenderal Mozammel Ansari, pejabat tinggi di kepolisian Khyber Pakhtunkhwa, membenarkan kematian 6 warga negara Cina, 2 tentara dan 2 warga setempat. Sepertinya sabotase, duga Ansari saat berangkat dengan helikopter menuju lokasi, dilansir dari Reuters. Proyek PLTA Dasu merupakan bagian dari koridor ekonomi Cina-Pakistan, rencana investasi 65 miliar US dollar atau sekitar 944 triliun rupiah di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan Beijing yang ditujukan untuk menghubungkan Cina Barat ke pelabuhan Gwadar di Pakistan Selatan. Insinyur Cina dan pekerja konstruksi Pakistan telah mengerjakan proyek PLTA Dasu dan sejumlah proyek lainnya selama beberapa tahun di wilayah tempat ledakan itu terjadi. Beijing telah menggelontorkan miliaran dolar ke Pakistan dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan infrastruktur negara tersebut. Namun proyek yang didanai Cina telah memicu kebencian terutama di kalangan kelompok separatis. Mereka menuding warga setempat hanya mendapat sedikit manfaat karena sebagian besar pekerjaan diberikan kepada warga asing. Tidak ayal, keamanan pekerja Cina telah lama menjadi masalah memprihatinkan di Pakistan. Banyak dari mereka tinggal di Pakistan untuk mengawasi dan membangun proyek infrastruktur.